Nanda meranin jadi Aryo, dan Yoriko Angelin meranin jadi Lana. Film ini nyeritain tentang kisah cinta-cintaan anak ABG lah ya. Tapi jangan salah, ada kisah mengharukan di balik itu semua yang bisa bikin kalian tuh sedih banget. So, siapin tisu kalian, and here we go. Di awal scene ini, ada seorang anak SMA yang lagi disidang sama orang tuanya. Gara-gara dia hamil di luar nikah. Si cewek itu bersikeras mau tetap ngelahirin anaknya itu katanya. Tapi orang tuanya nganggap itu tuh aib keluarga. Scene lanjut nih, nampilin gimana nakalnya kehidupan remaja zaman now. Ada yang enak-enak di luar nikah cuma modal kondim, ada yang ajib-ajib sambil nyawer penari striptis, ada yang demen cocok sampai bercocok tanam juga. Banyak lagi deh ya pokoknya. Oke, masuk ke filmnya nih. Murid yang lain udah pada masuk ya tepat waktu. Tapi 3 anak ini malah masih ngeband di rumahnya Bayu dan bolos jam pelajaran pertama. Bu Endang bingung sama mereka. Kenapa tiap pelajaran dia mereka tuh selalu gak ada? Sebelum masuk, mereka ngisengin mobilnya si Kevin dulu. Dicoret-coret, digambar. Apa ya itu? Mana aku tahu, aku kan seekor ikan. Oke, next. Baru masuk ketemu salah satu guru, malah dikira mau bolos mereka. Tas mereka digeledah di situ. Tas kamu. Ini sudah. Sekarang kalian masuk ke dalam kelas. Mana si Indra bawa kondim bekas malam. Pas mau gilirannya dia digeledah, itu kondim ditaruh di tas Aryo yang udah digeledah duluan. Selamat deh mereka. Abis itu mereka lagi ngumpet-ngumpet. Di situ pertama kalinya Aryo ketemu sama Lana, anak pindahan yang kelihatannya sih cewek baik-baik. Hai. Tapi gara-gara itu juga mereka jadi ketahuan tuh sama guru. Diomelin lah mereka sama Pak Guru BP. Guru BP ini tuh ternyata omnya si Indra. Pantes aja rambutnya 11-12 gitu. Nah, pinternya si Aryo ini, pas Bu Endang nanya kenapa mereka cabut mulu pelajaran Bu Endang, dia alasan kalau dia nggak kuat tiap masuk kelas ngelihat kecantikannya Bu Endang. Bu Endangnya kegeeran tuh. Saya mengagumi kecantikan Bu Endang. Saya sebagai remaja paham betul apa kekurangan saya, Bu. Supaya tidak terbawa perasaan, namun kekaguman saya terhadap Bu Endang sudah menjadi sebuah cinta. Aryo kelihatannya makin tertarik sama Lana. Sampai-sampai dia nyamperin Lana ke kelasnya, pura-pura mau ngembaliin pulpen. Mau ngembaliin pulpen? Itu bukan punya saya. Iya, memang bukan pulpen Bapak. Pulpen kamu tadi ketinggalan. Pulang sekolah, si Kevin ngajak ribut Aryo. Ya, masalah mobilnya yang dicoret-coret itulah ya. Di situ, si Gita yang diperanin sama Amel Karlaini ngasih tahu Lana kalau dulu itu Aryo sama Kevin sahabatan. Sama satu cewek lagi namanya Naya. Entah masalahnya apa, pas Naya keluar dari sekolah, Aryo sama Kevin jadi musuhan. Malamnya, ibunya Aryo ngeliat si Aryo habis berantem. Dikiranya masalah cewek. Jadi, ibunya ngingetin ke Aryo kalau dia nggak dibolehin pacaran dulu sampai lulus kuliah nanti. Gak lama, Aryo langsung pergi tuh, pas abis baca chat masuk gitu. Gak tahu mau ke rumah siapa itu dia. Di sini lain, Kevin sama 2 temennya biasa nih, keluyuran nyari jabs buat dipakai Naena. Gue butuh duit gede, bukan uang gede. Kasih tahu, Vin. Bisa servis apa aja? Besokannya Aryo kelihatan nyoba ngedeketin Lana. Tapi justru malah kayak cowok playboy ya caranya. Lana juga jadi agak risih. Kamu kayak ditaku barusan. Kenapa nggak minta izin sih? Bagusan. Thanks, saya. Pas lagi ngeliatin Aryo lagi latihan, Gita ngasih tahu kalau Aryo itu kakak kelas mereka. Banyak cewek yang naksir sama dia. Tapi ada gosip, katanya dia pacarnya Kak Marsha yang anak geng gaul kelas 2 itu. Abis itu Lana ke toilet. Namanya anak baru dan lagi buru-buru ya, dia salah masuk ke toilet cowok. Tapi untungnya si Aryo ngikutin dia. Aryo juga jagain di depan pintu. Takutnya ada cowok yang masuk. Lana malu abis tuh pas nyadar dia salah masuk toilet. Tapi si Aryo bilang, enggak kok, dia nggak salah. Pas Lana keluar pun, dia lihat lambang toiletnya bener, itu toilet cewek. Gak lama kepala sekolah ngasih pengumuman nih. Dan dia bilang juga kalau lambang toilet ada yang nuker. Lana jadi tahu kalau itu Aryo yang nuker pasti. Semua murid lagi ikut kajian di auditorium. Kevin sama Marsha malah genjot-genjotan di toilet loh itu. Padahal kajiannya lagi ngebahas tentang banyaknya yang hamil di luar nikah. Di situ si Kevin sok-sok ngebandingin enakan dia apa Aryo. Tapi si Marsha bilang kalau sama Aryo dia pakai hati. Enakan gue apa, Aryo? Gila, sama Aryo pakai hati. Ya tapi Aryonya enggak kan? Abis makan malam, itu pertama kalinya Lana nemuin tulisan di kertas note gitu. Gak tahu ya siapa yang bisa masuk ke kamarnya diem-diem. Nah, mulai hari ini mobilnya Kevin disita. Gara-gara si Kevin keluyuran malam mulu semenjak dikasih mobil. Apalagi kalau ayahnya tahu dia pernah atau mungkin sering bercocok tanam di mobil ya. Lagi ngobrol-ngobrol di kantin masalah kertas note itu,
Nino, salah satu temannya Kevin, nyamperin Lana. Terus dengan kurang ajarnya, dia nanya, kalau si Lana itu bisa dipakai apa enggak sih? Udah gila kali ini orang. Gue mau nanya sesuatu sama lo. Apa? Lo tuh bisa dipakai nggak sih? Lana kesel lah. Dia malah mau mukul Lana. Untung ada Aryo. Akhirnya Aryo ribut sama Nino tuh di situ jadinya. Lana sempet nelpon ibunya. Katanya dia nggak betah di Jakarta. Habis nangis, dia tidur sambil selimutan gitu. Pas bangun, dia ngeliat di kaca udah ada tulisan note lagi. Besoknya Lana dilabrak sama Marsha. Ya, gara-gara kemarin Aryo belain dia di kantin. Pulang sekolah, Lana sama Gita jalan-jalan sekalian beli CCTV tuh buat di kamar Lana. Biar ketahuan siapa pelakunya. Malam itu, anehnya, pas Lana nyoba balas nulis juga, terus pas selesai mandi, dia lihat ada balasannya lagi ditempel jendela. Malah si pelaku ini nembak Lana buat jadi pacarnya. Di scene lain, Aryo lagi ngomong serius sama cewek yang lagi hamil nih. Cewek itu nyuruh Aryo buat jujur tentang semuanya ke Lana. Dan ini rumah yang waktu itu Aryo datengin buru-buru. Pas habis baca chat itu loh. Besoknya, ada-ada aja deh si Bayu. Ngomong pakai toa, ngasih tahu ke semuanya kalau Aryo suka sama Lana. Ada orang yang gak berani untuk mengutarakan cintanya. Mati gue. Apa yang dirasakan sama Aryo, pasti dirasain juga sama Lana. Wah, Kevin gak suka tuh liatnya. Apalagi si Marsha, makin kesel aja dia. Malamnya si Lana penasaran, langsung ngecek CCTV-nya pas ngeliat ada note lagi. Dan ternyata itu kerjaan si Aryo. Gak lama orangnya ngechat dan nongol di depan jendela udah kayak maling. Malam itu mereka jalan berdua. Selama jalan Aryo nyeritain semua perjuangannya itu ke Lana. Lana juga nyeritain alasan dia kenapa pindah ke Jakarta. Mereka takut aja yang kejadian sama kakak terulang lagi di aku. Kakak hamil luar nikah. Karena kakaknya hamil di luar nikah. Jadi orang tuanya takut Lana begitu juga. Lah ngirimnya ke Jakarta, ya sama gue. Lana juga kepo masalah Aryo sama Kevin, Naya, Marsha, semua ditanyain sama dia. Aryo cuma jawab kalau dia sama Marsha gak ada apa-apa. Aryo bilang kalau dia suka sama Lana. Akhirnya mereka jadian malam itu juga. Aku juga gak punya perasaan sama dia. Ya kalau misalnya jalan ya jalan biasa aja. Jadi maksud kamu, Marsha buat bercandaan doang? Berarti kamu bisa ngelakuin hal sama ke aku dong, yuk? Aku suka sama kamu, Lan. Lusanya Lana diajak ke rumah Aryo. Tapi ibunya Aryo tetap gak ngizinin mereka pacaran. Ternyata alasannya itu bikin sedih. Aryo bukan anak kandung ibunya itu. Kami nggak bisa menerima anak ini dalam keluarga kami. Udah 8 bulan. Keluarga kami tidak bisa tercoreng kehormatannya. Hanya karena Laila punya anak haram. Ibu kandung kamu memang sudah membuat kesalahan besar. Tapi kesalahan itu justru membuat ibu bersyukur. Karena kamu adalah keajaiban. Aryo anak hasil hamil di luar nikah. Orang tua dari ibu kandungnya ngebuang dia. Diserahin ke nenek Minah, asisten keluarga mereka. Saat itu ibunya yang sekarang ini masih remaja kayak dia. Tapi katanya semenjak ngeliat Aryo pertama kali itu, ibunya ini langsung janji sama diri sendiri. Kalau dia bakal ngasih seluruh hidupnya buat Aryo. Makanya ibunya gak pernah nikah sampai sekarang. Nah, di sekolah lagi-lagi nih si Marsha ngelabrak Lana. Tapi kali ini Lana ngelawan. Karena dia kan udah resmi pacaran sama Aryo. Romantis banget ya lo sama Aryo. Berani-beraninya lo Viral nih. Habis itu Marsha ketemu Aryo. Di situ Aryo baru ngasih kejelasan ke Marsha kalau selama ini tuh Aryo nggak ada rasa sama dia. Cuma Marsyanya aja yang salah paham. Kamu gak cinta sama aku ya? Emang kamu cinta sama aku, Syah? Cinta. Terus kenapa masih kemana-mana? Pas lagi nyari-nyari Lana, tiba-tiba Aryo ditampol sama Kevin. Kevin nyuruh Aryo buat jauhin Lana. Nah di situ Lana dengar kalau Kevin bilang Aryo yang ngehamilin Naya. Langsung sedih banget tuh si Lana. Kamu yang ngambilin Naya. Nah ini, Bima salah satu temannya Kevin datang ke rumah Naya. Terus mereka datang ke rumah Lana buat jelasin semuanya. Naya bilang dia nggak tahu siapa yang ngehamilin dia. Tapi yang jelas bukan Aryo. Nah si Bima ini ternyata saksinya. Apa yang diomongin sama Kevin itu salah, Lan. Sebenarnya sampai kemarin juga gue nggak tahu bapak dari anak yang gue kandung ini. Gue saksinya, Vin. Lan, bukan Aryo yang ngambilin Naya. Pas di klub malam itu, Bima agak mabuk. Tapi dia tahu Aryo pulang duluan. Sisa Nino sama Naya. Bima lihat Nino ngasih obat ke minumannya Naya. Jadi yang ngerjain Naya itu si Nino. Mereka semua ke rumah Aryo buat jelasin semuanya ke ibunya Aryo. Soalnya kan ibunya Aryo sempat kecewa sama Aryo. Karena ibunya Aryo dengar dari ibunya Kevin kalau Aryo ngehamilin anak orang. Ternyata Aryo juga pernah janji sama Naya. Kalau sampai anaknya lahir, belum ketahuan siapa bapaknya, Aryo mau jadi bapaknya anak itu. Ingat janji gue, kalau sampai anak ini lahir tanpa bapaknya, gue yang bakal jadi bapaknya di akte lahir. Cuma di situ Naya nggak mau. Dia tahu Aryo cintanya sama Lana. Ya, walaupun Naya dari dulu emang cinta sama Aryo, tapi dia nggak egois. Lana sama Naya juga sempet makan malam bareng ngobrolin tentang Aryo.
Besoknya di sekolah, Kevin ngajak Nino sama Bima ke belakang sekolah, nyamperin Aryo. Dikira Nino, Kevin bakal ribut lagi sama Aryo. Tapi dugaannya salah, Kevin malah minta maaf sama Aryo dan langsung ngehajar si Nino. Aryo juga ikut nambahin saking udah kesel banget sama Nino. Kalau gue selama ini salah sama sahabat gue yang namanya Aryo. Malah orang yang gue anggap dekat sama gue, sahabat gue sendiri. Dia selalu manfaatin situasi ya. Di akhir scene, kita lihat Lana sama Aryo udah bahagia tuh. Semua masalah Aryo udah terungkap. Pas mau adegan umuah-umuah, si bapak kepala sekolah ngagetin mereka. Yang ternyata mereka tuh lagi dihukum gara-gara bolos buat pacaran. Aduh. Cinta itu emang buta. Hubungannya apa? Ya serius, kamu nggak pernah bisa mikirin cinta itu pakai otak. Aku bersyukur. Bersyukur kamu masih tetap ada di sini.